Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, Alhamdulillah. Salawat Halo. semoga kepada Rasulullah. Kita masuk ke pertemuan keempat. Jadi, pertemuan 3 dan 4 eh, tidak ada pengayaan ya. Nanti pengayaannya saya simpan untuk pembahasan landing page deh, landing page-nya. Nah, gitu. Sekarang sudah masuk ke apa 12 orang, 10 orang ya. Nah, untuk yang hari ini sengaja nggak saya share ke grup Pressbir. Jadi memang ini adalah pemantapan dari materi yang kemarin. Mudah-mudahan sudah dilakukan ya PR-nya. Jadi hari ini kita lebih ke arah eh, desain. Tapi sebelum kita ke arah desain, saya pengen bahas tentang penjadwalan status ya. Jadi kita misalnya nih, misal kita kan orang sibuk misalnya ya, mau bikin status tuh lupa aja gitu kan. Nah, itu kita bisa pakai schedule status. Nah, kalau untuk di Facebook, di Facebook ini bisa langsung pakai handphone ya. Kalau di Facebook bisa pakai handphone. Nah, kita coba buka di Facebook. Nah, kita apa yang dipikirkan gitu. Jadi ini Facebook utama ya, bukan halaman. Kalau halaman tidak bisa dijadwal sepertinya. Nah, kalau yang di halaman apa yang di utama, misalnya saya akan berdiri di Baitullah Juli 2025. Berdiri di depan ya, di depan Baitullah tak Juli 2025. Nah, misalnya mau kita kasih foto juga boleh. Fotonya dong ada ya fotonya. Nggak ada foto, ya nggak usah deh. Nah, ini berikutnya. Nah, ini jangan langsung diposting ya. Kalau langsung diposting berarti langsung terkirim gitu. Nah, kita opsi penjadwalan ya. Kalau kita mau nyimpan foto atau segala macamnya yang pribadi yang nggak mau dilihat nggak yang tidak mau dilihat oleh umum, kita ke sini ya. Nah, ini ada teman aja, ada temen. Jadi kita pengen postingnya kalau ke umum ini ya, baik teman ataupun tidak teman itu bisa melihat. Misalnya konten kita bagus, teman kita cuma 2.000, ya kan? Itu bisa diviralkan oleh si Facebook karena bagus gitu. Nah, tapi kalau teman sebagus apapun postingan kita, tetap teman kita cuma 2.000 itu yang menerima. Nah, kalau teman kecuali ini teman kita semua akan menerima kecuali yang kita tandain. Misalnya ini saya tandain. Oh, berarti postingan ini tidak akan dilihat oleh Aden Gail, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau teman tertentu kebalikannya kita pengen pengen yang melihat dia aja nih gitu. Misalnya dia aja seperti itu ya. Nah, kalau hanya saya ini yang pribadi. Jadi kita cuman pribadi kita aja. Misalnya kita melihat postingan yang bagus banget nih, tapi kita nggak mau orang lain melihat, kita doang gitu ya yang tahu informasi ini ya. Berarti kita boleh hanya saya. Sip. Nah, untuk opsi penjadwalan, nah kalau terbitkan sekarang kan langsung kirim ya. Nah, kita bisa pakai jadwalkan untuk nanti. Nah, jadwalkan untuk nanti ini bisa di eh, tanggalnya, tanggal berapa. Ini kan bisa kita ini ya, gitu. Nah, ini jamnya, ini tanggalnya nih, ini harinya, ini jamnya, nah, ini menitnya nih, gitu. Misalnya kita pengen posting Facebook, kita rutinkan satu hari 5 kali misalnya. Misalnya jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 kayak gitu. Ya udah, kita bikin nih setiap em, sekarang jam berapa? Jam 10 berarti kan yang terdekat jam 12 ya. Jam 12.00. Nah, kita kirim apa tanggal berapa sih sekarang? Hari ini ya. Nah, kita simpan, ya udah posting. Nanti dia akan terkirim hari ini jam 12 teng dia akan terkirim posting gitu. Nah, jadi kalau memang kita
orang yang sibuk sehari-hari itu ada aja jadwalnya dari pagi sampai sore, boro-boro inget gitu kan bikin status. Jadi sebaiknya buat apa khususkan waktu untuk memposting, ya khususkan waktu untuk memposting. Misalkan habis sahur nih, habis sahur bikin 5 status, jamnya 6, 9, 12, 36. Udah, setelah itu bisa tinggal. Itu ya, itu yang di Facebook, baik itu bisa dibuat buat untuk video, untuk foto, dan juga untuk kata-kata gitu ya. Nah, terus kalau yang di TikTok, nah TikTok ini dia nggak bisa kalau di handphone. Nah, hanya pakai ini ya. Error lagi. Bentar ya, lagi error nih. Recording in progress. Kelihatan? Ini ya, double. Sip, cek suara saya double nggak? Aman ya? Aman, Pak. Oke. Nah, kalau di TikTok kita eh, pakai laptop nih, ya, pakai laptop. Nah, jadi pertama kita buka Chrome. Mas, suaranya kecil ya kalau di Apa? handphone saya. Suaranya Yang lain kecil. gimana? Suara jelas nggak? Jelas. Jelas. Nah, berarti Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salah. Berarti jelas ya, Bu. Tapi ini sebentar Jelas. aja kok di laptop saya pakai handphone nantinya. Jadi Besar kita kok buka di TikTok sini. dulu, tiktok.com. Nah, pastikan teman-teman ingat email dan passwordnya. Jadi mentang-mentang sering bukanya di apa di handphone, nah giliran di laptopnya lupa gitu kan. Ini, ini kemarin yang tanya siapa ya? Pak Sigit ya. Jadi buka di laptop dan buka di handphone itu lebih berat di laptop ya. Nah, ini aja masih ngeheng nih, masih belum jalan. Nah, sip. Nah, kalau sudah kita klik upload ya. Nanti ini di laptop ya. Kita klik upload. Kita klik upload. Beda ya kalau sama HP ya. Beda. Jadi di HP belum bisa. Nanti di HP itu harus modelnya desktop. Nah, kalau di iPhone nggak ada itu. Nah, ini select ya. Nah, ini select video. Kita pilih video yang mau kita kirim, gitu ya. Tambah gitu kan ya kalau di HP mah ya tambahkan. Hmm. Kecil sih Pak Pri gambarnya. Gimana? Kecil. Oh iya karena pakai laptop ya jadi kecil ya. Ya. Landscape dibuat begini. Nah, setelah itu kita pilih videonya. Misalnya begini. Nah, gitu ya. Di videonya nanti kita tulis deskripsinya. Jangan lupa ya, kalau kita upload video atau status di Facebook atau di TikTok atau apapun, usahakan pakai hashtag ya. Tahu hashtag? Hashtag itu tanda pagar. Misalnya tanda pagar begini ya.
Nah, Tagar jadi ya. kita ikutan aja nih, kita gituin. Nah, terus ke bawahin, di ke bawah ya, baru kita klik schedule. Schedule, oke. Nah, nanti ini kita juga bisa pilih ya, everyone atau teman kita aja atau hanya kita gitu kan. Nah, ini juga bisa kita schedulekan jamnya dan tanggalnya. Gitu. Intinya sama dengan Facebook ya. Intinya sama dengan Facebook. Kita bisa menentukan harinya dan jamnya dan siapa yang melihat. Gitu. Nah, yang jadi catatan adalah kalau bisa jangan lupa bikin hashtag atau tanda pagar. Karena kalau sudah ada tanda pagar, kita bisa di video kita itu juga bisa direkomend oleh platform ya, medsosnya ini ke user atau ke yang melihat gitu ya, yang lagi melihat sejenisnya yang sama begitu. Yaitu untuk TikTok dan Facebook silakan dimanfaatkan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum paham ya. Pakai HP Pak Pri. Kalau pakai HP, karena saya pakai iPhone, nggak ada bu pilihannya. Jadi di Android itu nanti juga ada beberapa tahap ya. Ada beberapa tahap. Pertama, dia harus buka di Chrome. Bentar. Diingat aja omongan saya ya. Jadi harus buka di Chrome, tiktok.com gitu. Jadi bukan aplikasi ya, tapi di Chrome, di mesin pencari tiktok.com. Nah, setelah itu masukkan email dan password. Masuk tuh kita tuh kayak tadi kan. Nah, setelah itu nanti kita nggak langsung post, tapi kita ke kayak semacam pengaturan gitu. Pengaturan nanti ada garis 3 gitu kan, garis 3 di atas kiri itu kalau di Android. Nah, nanti diklik di situ, nanti ada banyak banget tuh pilihannya. Pilih yang desktop, desktop. Jadi dia nanti tampilan laptop gitu loh. Jadi dia dia apa namanya horizontal gitu. Nah, baru di situ kita bermain seperti yang tadi di laptop gitu. Tapi mungkin agak lambat ya karena kan memori yang dibutuhkan kan besar. Pak Pri, Ya. yang tadi waktu di Facebook kan ada pengaturan tanggal ya sama itu. Itu masuknya ke mana ya Pak Pri ya? Pas mau kirim Bu, pas mau kirim nanti kita ke penjadwalan. Posting gitu ya. Kalau posting bukannya Ah. langsung Pak Pri. Gimana Bu? Kalau pas diposting kan langsung. Bentar, sama dulu. Saya ulang ya. Ulang ke Ini Facebook. Facebook ya, kalau Facebook kan pakai HP bisa. Iya. Oke. Tadi saya belum nyimak soalnya. Nah, pertama begini, kita begini ya, kita Ya. klik, misalnya apa? Umroh adalah kewajiban bagi mereka yang mampu. Gitu. Nah, kan kita berikutnya nih. Nah, berikutnya jangan langsung posting, Bu. Di sini nih, yang bawah sini nih. Kan kita bisa milih kan, yang melihat posting siapa aja, gitu kan. Baru ini juga sama, opsi penjadwalan. Nah, jadwalkan untuk nanti. Baru dia timbul nih ininya. Di mana tadi Pak Pri? Mana Pak? Di saya kok langsung ada tulisannya posting, nggak ada berikutnya ya Pak? Di mana Masa? tadi pilihan? Siapa yang? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Coba yang lain ada nggak ya? Saya nggak. Kalau di saya ada soalnya. Makanya saya bingung. Siapa yang bisa Punya melihat saya jualan monetisasi? Ada nggak yang lain, Android yang lain? Enggak ya? Ngaruh dong. Tergantung Facebooknya nggak sih Pak? Oh, enggak. Soalnya Enggak. kalau saya di ini kan ada 2 Facebook nih. Yang Mitra Samira ini langsung posting nggak ada saringannya. Nah, Facebook saya yang lama itu sama kayak Bapak gitu ada saringannya. Oh, berarti itu Saringan. Facebook yang sudah itu kali ya Mbak Rere ya? Tapi di Ini HP soalnya Android Facebooknya juga. baru. Oh, opsi Android, Pak. penjadwalan Masa ya ada Pak Android Pri ya? ya? Iya, kalau yang nggak bisa monetisasi, kayaknya nggak ada itu yang kayak punya Pak Apri gitu posting langsung terkirim, nggak ada jadwal gitu Pak Apri.
Oh iya Oh, bisa bisa. penjadwalan. Oh iya. Ya penjadwalan. Jadi coba nanti teman-teman ini ya apa namanya dilihat Facebooknya itu udah ada dashboard profesional atau belum. Iya. Aku udah. Nah ini dashboard profesional nih ya. Nggak pengaruh dengan pengikut kayaknya. Ini jadi sengaja nih saya nggak ngembangin ada 736 pengikut. Jadi teman ya kalau ini kan jadi ada yang teman, ada yang ini, ada yang pengikut ya. Ini tanda meta verified nih. Ah, itu Pak, yang tadi yang berikutnya aku ada Pak. Yang mana? Yang berikutnya, yang kata Mbak Yuni nggak ada, aku ada. Nah, makanya. Atau mungkin Bu Yuni bisa di update dulu di ini di Play Store Facebooknya. Biasa suka gitu. Ya, berarti nanti saya lihat Facebook yang satunya, Pak. Kalau yang satunya ada dashboard profesionalnya. Cuma di online. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman kalau bisa ke dashboard profesional ya diaktifkan ya. Biasanya ini cuma membutuhkan data kok, nggak butuhkan jumlah pengikut berapa. Jadi nanti kalau sudah dashboard profesional, teman-teman yang ada itu berubah fungsi jadi follower. Gitu. Iya Pak, bener. Yang Facebook saya yang satu sudah pro, Facebooknya yang satu belum. Yang belum pro nggak ada tampilannya. Baik, jadi Berarti yang sudah pro terjawab yang ya. mana ya? Berarti yang sudah dashboard profesional itu yang ada penjadwalan. Nah, nanti tinggal digunakan. Jangan sudah ada tapi tidak digunakan. Jadi kalau bisa malam-malam tuh sudah selesai masak, sudah selesai tadarusnya. Nah, siap tuh bikin status terjadwal untuk besoknya. Sebanyak 5 status yang berbeda-beda. Seperti biasa untuk memperkaya status kita bisa pakai ChatGPT ya. ChatGPT kita bikin aja buatkan 5 pilihan status tentang semangat ibadah Ramadan misalnya gitu. Nah, nanti ini masing-masing dipasang di masing-masing status. Gitu ya. Nah, setelah itu misalkan kita mau pakai gambar. Buatkan gambar untuk kalimat pertama. Ya enaknya kalau di ChatGPT gitu ya. Jadi kita bisa pesan sesuai dengan yang ada. Iya ya, enak ya. Enak. Jadi apa yang sudah dipelajari di sini jangan didiemin ya, dipakai terus ya. Terus nanti kan udah pertama nih. Jadi ingetin, oh ini pertama untuk kalimat yang satu gitu kan. Bikin lagi, buatkan gambar. Atau sebaliknya, tidak mungkin kita mencari market yang ada di Jawa Barat. Ayo, siapa tuh? Nah, tentu ini dikaitkan lagi juga. Buatkan gambar untuk kalimat kedua. Coba ya, dia beda apa sama kalimat apa gambarnya? Nah, gitu ya. Jadi nanti berarti kan kita tinggal pasang-pasangin ya dengan gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima. Siap. Yuk, pahami ya. Begitu juga dengan TikTok. Nanti TikTok dibikin. Nah, itu di mana di Google nyarinya Pak Apri yang ini barusan? Di ChatGPT, Bu. ChatGPT, Bu. Di yang ini. Nah, tuh yang gambar otak. Jadi di Play Store di-download aja. Belum download. Di-download. Ya, di-download terus masuk lewat email ya. Jadi udah langsung masuk. Kalau kita nggak download bisa nggak? Bisa aja, tapi nanti nggak bisa ngedit. Kalau kita bisa lewat Google misalnya, kita mau lewat Google bisa aja, nama dia Google. Nih di sini nih kita klik atau tulis chatgpt.com. Nah seperti ini bisa. Salah ya, salah tulisannya. chatgpt.com. Nah gitu. Nah ini kan ini belum masuk nih. Bisa nggak masuk? Bisa aja. Tapi kalau masuk nanti kita tinggal masuk ke email.
Ya, error. Nah, masuk. Nah, masuknya ini ya, lanjutkan dengan Google. Nggak usah pakai alamat email, tapi yang ini sini, lanjutkan dengan Google. Nah, begitu lanjutkan dengan Google, nanti kita diminta untuk memilih email mana. Sekali. Yang mana aja bebas. Nah, karena kita tidak berbayar, gitu kan? Karena tidak berbayar, misalnya saya pilih ini yang Karma Bangsa. Nah, karena kita tidak berbayar, nanti ada batasannya tuh. Kita kalau nggak salah berapa balasan ya, kalau nggak salah 20 atau 30 balasan, kita bisa lupa gitu kan. Nah, begitu sudah mencapai limitnya, maka kita tidak bisa lagi minta sesuatu. Harus tunggu berapa jam untuk, nanti dia nggak tahu, Anda bisa mulai lagi jam 3 sore misalnya gitu. Nah, nggak usah khawatir, misalnya kita masih banyak yang diminta, kita keluar aja dulu. Ya, kita keluar, mana keluar? Oh, bukan ya, bukan ini ya. Mana ya si keluar ya? Mana keluar? Saya nggak tahu malah yang keluar gimana. Nanti cari aja ya di handphone masing-masing ya. Saya biasa pakai aplikasinya soalnya bukan dari Chrome. Jadi begitu mau keluar, kalau sudah terbatasi kita log out, baru masuk lagi dengan email yang berbeda. Itu mulai dari awal lagi, gitu ya. Kalau kita gratisan, kalau saya kan udah berbayar nih, jadinya mau sebanyak apa juga bebas. Sip, dipahami? Jangan lupa nanti selain kita minta statusnya, kita juga minta gambarnya. Terakhir kita minta apa? Minta tanda pagarnya gitu ya. Berikan tanda pagar, 5 tanda pagar, 5 tanda pagar untuk kalimat pertama. Nah, kayak gini, dikasih 5. Jadi nanti kita ngasihnya gimana di status kalimat pertama, Ramadan tiba, saatnya memperbanyak ibadah, memperkuat iman dan meraih keberkahan sebanyak-banyaknya. Baru kasih hashtagnya ini, Ramadan berkah, dan selanjutnya baru dikasih gambar ini. Gitu. Dipahami? Paham. Paham ya. Jadi ada 3 ya yang harus dikasih kalau di Facebook. Pertama statusnya, hashtagnya dengan gambarnya. Nah, di TikTok juga begitu ya. Videonya, hashtagnya, dan captionnya. Nah, ini status juga disebut dengan caption kalau di TikTok. Sip? Ada pertanyaan? Apri, Ya, sip. untuk yang itu kan Pak Pri kasih contoh 5 gambar, itu bisa langsung dimasukin ke Facebooknya 5-5-nya, berarti gitu apa satu-satu Pak Pri? Bisa dong, Bu. Bisa aja. Bisa aja, Bu. Tapi kan kita pengen status kita itu sering, bukan banyak. Jadi dibanding sama seperti WA ya, dibanding kita memposting status itu 5 status di satu waktu di jam 6 semua nih, jam 6 kan kita ngirim 5 status. Lebih baik kita ngirimnya 5 status di jam yang berbeda. Iya, 12, 3, berarti maksud saya itu 5 langsung dimasukin, tapi nanti munculnya di jam berbeda bisa Oh berarti iya, ya Pak? yang jadwal itu Bu, pakai penjadwalan. Ya. Itu maksudnya tuh, jadi kita membuat sekali di satu waktu, misalkan malam-malam untuk besoknya. Jadi nanti dia di jam-jam yang dimaksud langsung keluar otomatis. Itu masuknya ke FB-nya, ke pengaturannya yang mana, Om? Apanya nih? Jam-jamnya. Yang tadi, yang penjadwalan. Kan kita praktek ya, satu ya. Mana tadi? Yang 1. Nomornya nggak usah diikutin ya. Nah, ini salin. Ini, terus di enter. Terus hashtagnya. Gitu kan, baru gambarnya. Ini gambar kan harus kita download dulu ya. Ini gambarnya nih kita download.
Facebook Vira tuh nggak ada yang berikutnya juga loh, Pak. Nah, berarti belum dashboard profesional. Diaktifkan aja dashboard pro-nya. Biasanya cukup untuk melengkapi data aja kok. Nah, baru di sini ya. Gitu. Udah. Tinggal kita berikutnya, kita opsi jadwal. Jadwalkan nanti, hari ini saya pengen kirim jam 12. Atau sekarang jam berapa? 10.45 ya. Kita bikin 10.55 deh. Atau Itu 10. 11. Sorry. Kalau nggak pakai penjadwalan nggak apa-apa, tak, Pak? Ya nggak apa-apa, Bu, nggak masalah. Tapi harus rutin aja. Oh, gitu. Sekarang 10 kan ya? Iya, 10. 10 kan? 10.55 deh. Tapi itu Bapak 11. Ya, makanya saya mau pindah ke sini. Tapi kok nggak bisa sih ke arah jam 10? Mental juga. Oh, berarti dia memang paling lambat, paling dikit setengah jam. Ya, setengah jam dari saat kita buat. Nggak bisa lebih cepat. Tadinya saya pengen bikin jam 10.50 supaya bisa kelihatan sama-sama ya. Tapi ternyata minimal setengah jam. Dah, kita simpen. Nanti kita posting. Nanti jam 11.15 kita bisa lihat hasil postingannya. Nah, ini belum ada nih. Ya, belum ada di postingan kita, belum ada. Ini dia. Ini ya. Nah, ini belum ada. Ini postingan yang tadi. Ya, ini postingan yang tadi. Yang tadi kita jadwalkan belum timbul di status kita. Nanti jam 11.15 diingetin ya. Kita akan lihat bareng-bareng. Mudah-mudahan ada. Pak Fapri, itu berarti satu-satu ya? Apanya, Bu? Kan tadi yang jam 11 tuh yang nomor 1 gitu kan. Ya. Terus nomor 2 ibaratnya jam 4 gitu, satu-satu. Gitu. Betul. Oh. Bikinnya satu-satu, tapi bikinnya di satu waktu ya. Oh, iya. Nanti kita bikin 5-5-nya nih, nanti dia timbul satu persatu sesuai jam yang kita pilih. Gitu. Oh, iya. Saya pikir bikinnya langsung 5. Iya, memang langsung 5, tapi jamnya beda ini. Satu-satu ya, tapi jamnya berbeda gitu ya. Termasuk kalau kita pengen bikin untuk sebulan full. Misalnya kita Facebooknya itu kita pengen pokoknya satu hari satu postingan aja. Berarti kan kita harus bikin sebulan full tuh 30 ya. Udah, kita bikin 30. Oh gitu, bisa ya? Bisa. Ya terserah kita mau meluangkan waktunya gimana. Iya, soalnya kan mama kebanyakan kesibukan. Banyak kalau nggak dijadwalkan itu bakal lupa mulu ujung-ujungnya. Gitu. Nah, kalau nggak salah status WA juga bisa dijadwalkan, tapi untuk iPhone kayaknya nggak bisa. Ya, di iPhone nggak bisa, yang bisanya itu di Android. Nah, karena saya belum pelajari lagi di Android, nggak terlalu akrab. Jadi teman-teman bisa mempelajari, coba aja lihat di Play Store ada nggak aplikasi penjadwalan status WA gitu. Coba aja cari di Play Store, kalau memang ada, alhamdulillah ya. Tapi kalau di iPhone sih nggak ada. Sip, sementara ini ada pertanyaan? Beres? Jadi hari ini tugasnya nambah ya. Tugasnya adalah membuat postingan terjadwal. Saya yang YouTube kemarin belum, soalnya nggak ikut kemarin. Langsung rekamannya. Jadi kalau nggak ikut, langsung lihat rekamannya. Karena kalau tunda, makin numpuk, makin malas. Akhirnya udah nanti aja dah. Gitu. Nggak siapa-siapa, saya juga begitu kalau lagi nggak ikut pembelajaran. Sip, ada lagi? Udah ada 19 orang, 17 orang. Atau sekarang coba buat masing-masing satu yang sudah punya ini ya, yang sudah punya fasilitas berikutnya. Stop dibuat untuk yang Facebook aja. Buat postingan di Facebook maksudnya? Buat postingan terjadwal. Penjadwalan. Buat postingan terjadwal sampai terjadi seperti ini. Ya, misalkan sampai terjadi seperti ini. Nah, sampai terjadi seperti ini ya. Nah, ini modelnya nih. Jadi sudah ada opsi penjadwalan hari ini 11 Maret jam 12.57 ini di screen. Oh, jadi yang di screenshot itu yang di sini.
Oh, Baru iya, dikirim iya, iya. saya kasih waktu 5 menit deh, mulai dari sekarang. Oke, siap. Kok, siap kok. Yang belum ada boleh nonton aja dulu. Akses penjadwalannya pakai Meta AI, Pak, kalau di saya bayar. Meta AI. Coba di ini ya, dicari-cari di HP-nya. Kalau jam 11 nggak apa-apa, Pak Pri? Jam 11 nggak bisa, Bu. Kan paling cepet 30 menit saat dibuat. Berarti paling cepet itu 11.20. Tinggal 12 aja. 11, 11.30 ya berarti 30 ya. boleh. Hmm. 11.30. Ini punya saya bentuknya jam bulat, bukan kayak Pak Apri. Ya masing-masing punya bentuk ya. Sama Bu, punya saya juga bulat. Iya, kayak jam bentuknya. Jam. Ya, ada yang sudah kirim? Ya, Bu Septa udah ya. Baru apa nih? Baru ngirim ini Bu Septa sih. Facebook. Terus langsung posting gitu Pak Apri nanti? Nanti dia otomatis posting, Bu. Hah? Otomatis posting nanti dia. Otomatis posting. Oh, nanti postingnya berarti ya. Facebook yang postingin Facebook sesuai Posting dengan jam sendiri yang nanti kita buat. ya. Oh, gitu. Tapi Berarti screen aja gitu. Terus keluar aja ini dari status yang dibikin sama saya nih. Benar. Meta dashboard bayar 7.500 per bulan. Masa enggak? Saya enggak bayar. Enggak, Bu. Kayaknya saya enggak pernah dibayar, enggak pernah ada penarikan dana. Pak Pri, gambarnya yang dari ChatGPT gimana cara mindahinnya ya, Pak? Di download dulu, Bu. Yang di ChatGPT download dulu ke galeri kita. Kalau belum di-download berarti kan dia masih ada di ChatGPT, belum ke galeri kita. Nah, Facebook kan ngambil dari galeri kita. Mana nih? Belum ada yang setoran nih. Kirimnya saya Japri itu, Pak Apri. Saya telat Pak Apri, jadi saya bingung masih ikut aja dulu masih Udah lihat. belum itu saya. Jam 11.30 peserta ya. Udah bener ya? Udah. Oke. Udah. Tinggal diposting ya, maksudnya ini kan baru ini tinggal diposting, nanti dia ini sendiri. Udah di-post. Sip. Nggak apa-apa memang di-post nanti, tapi dia belum update. Nanti update-nya sesuai dengan jam yang kita pilih. Harusnya tuh di mana? Gimana, Bu Fira?
Bikin status Facebooknya di halaman yang kemarin, Bukan. yang pelajaran kemarin. Bukan di saat biasa. Di Facebook utama kita. Wah, Kalau di halaman nggak ada iya, penjadwalan. yang di halaman. Nggak ada penjadwalan kalau halaman sih. Lah justru saya di halaman. Suaranya ini Bu Fira pecah, nggak dengar. Iya Pak, sinyalnya jelek. Bentar. Apa? Ada yang dengar nggak? Sinyalnya jelek Pak. Oh iya, sip. Wifi-nya lagi gangguan. Pak, yang gambarnya itu cara masukin ke Facebooknya gimana ya? Gambar ChatGPT. Heeh. ChatGPT Kan udah aku masukin dulu tuh, udah aku download. Terus Betul. ngambil dari downloadan, pas aku kirim ke cerita gitu ya. Dia kok nggak nyatu sama apa tuh? Itu kata-kata yang lagi aku bikin. Maksudnya gimana tuh ya? Cerita Nih. atau post atau status Facebook? Ini kan aku lagi bikin ya. Terus mau dikasih gambar gitu di bawahnya punya Bapak. Coba. Nih, Bisa nge-share screenshot ini ya. nggak? Bisa share screen nggak? Berani nggak share screen? Screenshot. Share screen di Zoom ini. Gimana tuh? Nah, yang di bawah Zoom itu ada tanda hijau, ada tanda bagikan. Itu juga mesti belajar ya. Jadi di depan layar teman-teman itu ada menu-menu yang di bawah itu bagikan. Iya. Baru layar. Terus Bagikan apa? Pilih apa? layar. Layar. Ya, oke. Ya, udah. Dimulai. Mulai aku masuk Facebook itu. Ya, mulai penyiaran dulu kan saya mau lihat nih yang terjadi di layarnya Ibu. Mulai penyiaran dulu. Tampilkan aplikasi. Apa ke Zoom? Masuknya ke Zoom gitu? Mulai penyiaran Zoom nggak ada ya? Nggak ada. Oh alah, Jan. Gimana caranya? Adanya tulisan Zoom aja. Iya. Oke. Berarti Pak Pri, saya udah ya Pak. ya sip. Atau di screen juga boleh Bu kalau memang belum bisa Screenshot aja ya. Oke Bu, ini udah ya. Tadi kalimatnya gimana Pak kalau mau bikin pagar? Buatkan 5 tanda pagar untuk kalimat pertama. Kan tadi dia udah bikin kan yang kalimat 1 sampai kalimat 2 ya. Tanda. Buatkan 5 tanda pagar untuk kalimat pertama. Bu Eja ini yang berikutnya boleh terusin dulu Bu. Berikutnya buat jadwalnya. Oh, langsung ketik berikutnya. Nah, berikutnya terus buat jadwalnya. Oh iya, lupa nggak dipagerin. Jadwalnya. Tapi itu belum ada gambarnya, Pak. Jangan lupa dipagerin ya. Nanti ayamnya pada masuk. Lupa nggak dipagerin, Pak. Pak, itu belum ada gambar. Gimana Bu? Arsipnya belum ada gambar. Yang mana? Yang tadi, yang kata Bapak langsung bikin penjadwalan. Ya dibikin aja, nggak masalah. Bikin aja lagi. Pak Pri. Yep. Saya lupa masukin gambar. Udah dijadwalin, bisa dimasukin gambar nggak? Nanti dibuat ulang aja Pak. Oh, dibuat ulang. Udah lama kan buat ulang. Enggak, justru itu kataku cara masukin gambarnya itu Pak. Kan tadi kan aku kayak gitu ya. Terus pengen aku masukin gambar kan di bawahnya gitu. Itu gimana caranya? Ada di situ. Seperti posting biasa ya Bu ya? Iya, maksudnya ini nih. Kan tadi udah aku ambil tuh. Apa tuh? Si gambar dari ChatGPT itu. Terus kan masuk ke galeri dulu kan. Nah, pas aku ambil itu yang diklik apa ya di galerinya? Ya gambarnya. Nih saya ulang ya. Ini kan. Iya, coba. Ini kan begini nih. Kan kita pakai ini kan statusnya ya, terus tanda pagar kan. Kita tanda pagar. Terus kan kita gambar nih, gambar.
Nah, kita klik ininya, si gambarnya itu kita pilih kan. Berikutnya masuk ke gambar sini. Oh, Bapak mah langsung ada ya? Memang ada, semua juga langsung ada. Gitu ya, jadi udah lengkap nih, udah lengkap statusnya, tagarnya, gambarnya, baru kita berikutnya. Nah, lalu kita jadwalkan di sini. Tuh. Ya, kalau sudah dipilih jadwalnya, misalkan di sini, simpan, kembali lagi, baru posting. Jangan lupa diposting ya. Oh, iya, iya, iya. Astagfirullah. Sip. Iya, iya, Pak. Ya, nanti dicoba-coba lagi ya. Jadi kita nggak terlalu lama di sini. Kalau ada masalah nanti bedakan screenshot dengan screen recorder ya. Tahu nggak beda screenshot dengan screen recorder? Screenshot Iya, tahu. Screenshot itu berupa foto ya. Kalau screen recorder itu berupa video. Jadi kalau ada masalah yang berupa tahapan-tahapan itu harus screen recorder itu kirim ke saya berupa tahapannya gitu loh. Tapi kalau memang cukup dengan ngirim foto, ketahuan masalahnya, itu boleh screenshot. Sip ya? Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang masih pemantapan yang kemarin. Tapi suaranya kecil. Masa? Apa di aku doang? Di Ibu doang kayaknya. Yang lain aman ya? Aman, Pak Pri. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke membuat desain thumbnail ya. Membuat desain thumbnail untuk YouTube. Nah, kita kembali ke aplikasi tersayang yaitu Canva. Dilihatin dulu aja. Ini Canva. Nah, untuk membuat thumbnail YouTube, jadi thumbnail YouTube tuh kayak gimana sih? Thumbnail YouTube ini sama di sini ya, di di bawah sini ada thumbnail YouTube. Ukurannya 1280 kali 720. Nah, kita klik di sini. Nah, kita penting untuk punya thumbnail YouTube karena kalau YouTube kita nggak punya thumbnail, polosan aja nanti kurang menarik jadinya. Nah, masih thumbnail tuh kayak gimana ya? Ini thumbnail. Saya buka YouTube. Nah, ini tuh thumbnail tuh namanya. Ya, itu thumbnail. Jadi bagaimana orang begitu ngelihat gambar ini sudah bisa menyimpulkan, oh video kita tuh tentang ini nih, oh tentang Sidak Rumah Haji Malih nih. Nah, harapannya orang mau buka YouTube kita gitu. Ya, nah ini tentunya sebuah thumbnail. Jadi pertama langkahnya tadi kita buka Canva, kita pilih yang thumbnail, saya ulang ya. Kita pilih buka desain, kita pilih thumbnail YouTube, bukan banner ya, tapi thumbnail. Nah, di sini kita bisa pilih nih yang mana aja. Terserah kita deh tuh ya. Misalnya kita pengen bikin apa, juga bisa nih yang tentang umroh-umrohan seperti ini gitu ya. Nah, ini gambar ini nih bisa kita ganti dengan gambar kita masing-masing. Misalnya, ini saya cowok siapa ya, ini saya geser ke sini, nah langsung ganti ya. Nah, kenapa bisa langsung ganti? Karena tadi bentuknya ada bentuk bingkai yang di dalamnya sudah dimasukkan foto, jadi kita bisa mengganti foto apapun. Oke, baru di sini kita ganti misalnya Bunda Wahyuni misalnya. Padahal ini foto bukan Bu Wahyuni ya. Ini umroh eksklusif, ya kan? Saya di sini tambahin lagi bersama Samira Rai Rekor Muri. Nah, contohnya seperti ini ya. Tapi sekarang kita tinggal nilai nih, kira-kira orang kalau melihat thumbnail seperti ini, dia mau buka apa enggak? Kira-kira gitu. Thumbnail itu yang bikin orang pengen buka, salah satunya yang bikin kontroversi. Itu satu. Kedua, yang bikin penasaran. Ya, yang ketiga biasanya berupa trik atau tips dan lain-lainnya. Jadi dibanding kita membuat umroh eksklusif bersama Samira Peraih Rekomuri, misalnya kita bisa bilang
rahasia, misalnya ya, rahasia belanja murah. Ya, rahasia belanja murah. Kita kecilin aja. Harus ini saat umroh. Nah, gitu. Atau tips trik belanja murah saat umroh dan lain-lainnya. Jadi yang kayak gini ini bisa lebih mengundang orang untuk ikut, untuk melihat video ini, membuka video ini. Ya, setelah ini kita simpan. Nah, kita simpan ya. Setelah itu kita ke YouTube. Mana YouTube-nya? Ini ya, YouTube. Nah, ini kita pastikan, jangan lupa ya, misalkan kita punya beberapa akun, kita harus pastikan kita mau posting YouTube-nya ini di channel yang mana. Ya, saya kan punya banyak channel ya. Jadi segitu banyaknya email kita, segitulah banyaknya channel kita. Ya kan ini karena tentang umroh, saya pengen posting di Samira Memimpin channelnya. Ya. Nah, misalkan saya sudah punya video, misal gitu yang ini, yang mana ya? Yang inilah. Dari Jakarta, Samira. Inilah nggak apa-apa lah ya. Gitu. Cuma belajar aja. Nah, sebelum ini diposting, kita pakai thumbnailnya. Yang ini di ujung kiri nih, klik di sini, pakai thumbnail ini. Pilih. Nah, jadi thumbnail ini yang nanti akan dilihat oleh orang-orang. Ya, baru buat judul nanti umroh nggak murah, gitu kan? Belanjanya harus murah, gitu. Itu murahnya sana, Pak. Oh iya, benar. Sip ya, umroh nggak murah, belanjanya harus murah. Nah, thumbnailnya begini. Baru nanti tambahin deskripsi. Tambahin deskripsi bisa kita jalan-jalan ke, atau jangan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kan ini ya, kita belusukan. Kalau belusukan kan lebih mengedepankan yang murah-murah. Kita belusukan ke pasar-pasar di Madinah dan Mekah, misalnya begitu. Jangan lupa setelah nulis ini kenapa nih? Jangan lupa di sini pakai hashtagnya. Nah, hashtagnya boleh minta ke ChatGPT. Pasar murah, belusukan Madinah, dan lain-lainnya, gitu ya. Kita kembali, baru lupa ini visibilitasnya di setel dulu. Ini kan tidak publik ya. Kita setel dulu publik. Oke. Setelah itu, nah ini juga sama. Setelah publik, ini bisa dijadwalkan. Ya, YouTube juga bisa dijadwalkan. Kapan mau tanggal berapa, baru jamnya jam berapa. Ya, ini jamnya. Setelah itu baru nanti kita ke mana? Oh, enggak, ini ya. Cuman jamnya aja di sini ya. Nggak bisa menit ya. Ya udah, cuman jam aja berarti. Gitu ya. Baru kita mundur lagi, baru kita berikutnya. Pilih apa yang ini? Tidak. Pilih tidak. Baru kalau mau dilanjutkan boleh. Ini ada kayak gini-gini ya. Tapi kalau kalau nggak perlu lagi udah stop di sini, langsung upload video. Ini kalau di HP cuma seperti ini pilihannya. Tapi kalau kita uploadnya di laptop itu jauh lebih banyak lagi pilihannya. Jadi ada namanya pengkategorian, kita nanti bikin kelompok-kelompok videonya. Jadi kenapa butuh kelompok-kelompok video? Nanti kalau ada yang buka video kita, misalkan tentang umroh 1, nah kita sudah bikin tuh etalase umroh namanya. Jadi begitu orang buka umroh 1, maka nanti setelah mau selesai tuh si umroh 1,
si YouTube merekomendasikan umroh 2. Jadi kita nggak kehilangan konsumen tuh untuk nontonnya. Umroh 1, umroh 2, umroh 3 dan selanjutnya. Itu kita gabungkan dalam satu etalase gitu. Sip, dipahami ya fungsi untuk bikin thumbnail? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Ulangin dari awal Pak yang kan Pak. Pak, ulang ya. Ini kan desain kita ya. Kita klik. Nanti dilihat masing-masing di HP-nya. Buat desain, pilih yang thumbnail YouTube. Nah, kalau memang kita pengen buat benar-benar kreasi kita, ini diturunin. Jadi dia lembar kosong, gitu ya. Nah, kalau kita memilih dari sini yang sudah ada, kalau saya sih, kalau untuk thumbnail lebih baik milih yang sudah ada, karena memang ini desain-desain yang sudah dibuat untuk orang tuh lebih tertarik gitu. Jadi pewarnaannya segala macam itu udah diatur oleh si Canva. Ya tinggal kita milih, misalnya ini, ya ini bisa kita ganti ya si orangnya ini, kita lihat, misalnya nggak diganti. Misalnya ini ya. Oh nggak bisa, ini berupa background ya. Jangan ini deh. Nah kalau kita tadinya memilih desain ini, ternyata ini nggak cocok gitu, karena tidak bisa diganti, kita bisa pilih lagi desain yang lain di ujung kiri bawah ya, yang di samping elemen ada desain. Nah, kita klik di sini. Ya saya ulang ya. Yang ini kita klik desainnya, baru kita pilih lagi. Nah misalnya yang mana? Thumbnail ada di desain, Pak. Gimana Bu? Thumbnail itu ada di desain atau soalnya Bukan. di brand saya kok nggak ada thumbnail sih, Pak? Ada Bu. Jadi Ibu ke sini nih ke buat desain. Nah, misalkan di bawah sini nggak ada, cari aja di sini thumbnail. Nah, ini thumbnail YouTube. Ya. Baru Kirain pas di branded terus di itu ke bawah gitu. Ternyata kok nggak ada gitu. Mau Jadi, ngeklik itu. kalau di beranda, misalnya di beranda ya, misalkan di beranda begini nih. Nah, ini kan di sini ya memang nggak ada di sininya. Tapi nanti kita bisa cari di sini di pencarian ya. Thumbnail. Gitu. Ya, nanti bisa lihat desainnya. Oke, makasih. Pilih desain seperti ini. Sip, gitu ya. Nanti pilih aja yang mana yang bisa diganti-ganti. Yang pasti kalau belum pro, milihnya yang tidak ada mahkota pro-nya. Ya. Ciri-ciri Canva yang sudah pro adalah mahkota pro-nya ini warna abu-abu. Kalau yang masih gratisan warna mahkota pro-nya emas gitu ya. Sip. Ada pertanyaan? Selanjutnya dari thumbnail ke YouTube tadi Tat. YouTube. Nah, itu kalau sudah disimpan ya. Kalau sudah disimpan, kita mau posting YouTube-nya. Nah, ini nih. Saya ulang ya. Setelah kita memilih videonya, kan lanjut. Ingat ya, ini khusus untuk video ya, bukan short video ya. Ini untuk video. Nah, sebelum kita ke berikutnya, ya kita pilih dulu yang ada gambar nih di ujung kiri atas. Nah, baru kita pilih thumbnailnya, kita pilih, udah berubah nih jadi thumbnail. Sip. Nah, selanjutnya kita tulis judul, kita tambahkan deskripsi, berikut dengan tanda pagarnya, kita pilih peruntukan yang nonton, publik, tidak publik atau pribadi. Kalau memang mau jadwalkan, ya jadwalkan, kapan. Setelah itu balik lagi, baru kita berikutnya. Baru upload videonya. Sip. Pak Pri, untuk thumbnail itu apakah setiap berubah-ubah apa pakai itu terus gitu Pak? Kalau kita mau berubah-ubah. Jadi videonya isinya apa, kita bikin thumbnailnya. Ya kayak saya kan, nih kita lihat di YouTube Studio ya. Nah enaknya YouTube Studio itu kita bisa lihat ya, thumbnail kita. Nah ini kan semua thumbnail nih, gitu modelnya. Ya, nah yang ini yang tidak dikasih thumbnail nih, yang sebelah sini. Yang modelnya langsung video ya itu tidak dikasih thumbnail. Tapi kalau di atas sudah dikasih thumbnail.
Ini yang Karma Bangsa, coba yang Samira memimpin ya. Sama, dia juga pakai thumbnail semua. Gitu. Itu otomatis kesimpan ke studio ya, anu Tad. Gimana Pak? Kita buat YouTube otomatis kesimpan di studio ya? Yo dong, iya. Kan buat ngedit-ngedit nanti di YouTube Studio. Oke. Ngedit judul, ngedit cerita. Berarti harus download dua ya Pak ya, YouTube dan Studio. YouTube Studio, iya. Sebaiknya ya, apakah harus? Ya nggak harus juga. Ya nggak harus juga. Dari YouTube juga di sini bisa apa kita ke misalkan ini kan YouTube ya, YouTube aslinya, kita ke Anda ini, baru kita ke video Anda. Ya, yang sini, video Anda. Nah, sama, ini juga bisa diedit. Gitu. Ya, sama aja kok. Tapi kita nggak bisa, bedanya tidak bisa melihat yang nonton berapa orang, monetisasinya seperti apa gitu. Kalau di YouTube Studio kan lebih lengkap nih. Nih, kita punya, kita sudah ada 1493 jam tayang dari target 4000 jam tayang ya. Terus dari 10 juta tayangan short video kita sudah 1,9 ribu kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa menganalisa. Nih, analisa nih. Misalnya saya punya konten ini apa ya? Umroh ada nggak ya umroh ya? Ya umroh bukan ya. Bentar ya. Nah, ini nih. Manasik umroh. Ini kan yang nonton 3,7 ribu nih. Yang kita klik dulu. Nah, kita bisa lihat nih, penayangannya 3,7 ribu. Rasio klik tayang tuh 8,3%. Rata-rata durasi orang nonton itu 1,48 menit dari 6,5 menit. Jadi orang tuh kebanyakan tidak nonton full. Nontonnya cuma sampai 2 menit pertama. Jadi makanya kita kalau mau buat video, nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah panjang-panjang gitu ya, karena orang nggak nonton semua. Nah, di sini kalau kita mau detailkan lagi, kita klik lagi di sini. Jadi kita klik lagi di sini. Nah, ini bisa kelihatan nih. Oh, dari penayangan 3,7 ribu, waktu jam tayang totalnya 112 jam. Dengan video ini, orang subscribe 23 gara-gara video ini. Gitu ya. Terus, kalau dilihat di sini lagi, jangkauan seperti ini. Nah, ini bisa lihat lagi cara orang nonton. Oh, direkomendasi oleh si YouTube dan lain-lainnya. Dari WA lihatnya dan segala macam. Sip. Nah, di YouTube Studio juga bisa kelihatan analisa secara global. Di 28 hari terakhir, ada skip untuk judul 8 bagian Ka'bah yang perlu kamu tahu, itu 1,6 ribu yang nonton. Dan segala macam. Ini dalam 2 hari terakhir, ini dalam 28 hari terakhir. Gitu ya, jadi YouTube Studio itu gunanya salah satu untuk melihat kinerja video-video kita. Kalau yang tadi, YouTube, ini sekedar bisa ngedit. Ya, sekedar bisa ngedit. Dipahami? Iya. Nah, jadi sebaiknya saran saya download dua-duanya. Tapi apakah harus? Tidak harus. Gitu. Sip? Bisa lanjut kita? Kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah mendesain yang namanya thumbnail untuk YouTube. Sekarang kita pengen ngedesain background live TikTok. Ya, background live TikTok. Pertama sama kita buka Canva dulu. Ya, kita buka Canva. Nah, terus kita buat desain. Nah, ukurannya itu kita bikin 1080 kali 1920. Ya, 1080 kali 1920. Baru buat desain baru. Udah catat ya? 1080 kali 1920. Kita buat desain baru. Gitu ya. Nah, kalau mau pakai desain-desain yang ada di sini, silahkan, nggak masalah gitu ya. Nah, kita untuk belajar, kita bolehlah pakai yang kita belajar dulu sini ya. Nah, nantinya
layar ini tidak semua masuk di layar TikTok Live. Contoh ya, saya buat nih, misalnya saya buat ini nih, biar panjang dulu, biar ngerti yang saya maksud tuh kayak gimana gitu. Satukan ini ya. Jadi di sini sudah kita tandain ujung kirinya dan ujung kanannya tuh di sini ya. Lalu kita tandain bagian bawahnya. Ini ya. Nah, ini kita simpan dulu. Kita simpan. Ya, kita ke TikTok Live sekarang. Kenapa ini? Bentar ya, sabar ya. Waduh. Gua yakin nggak banyak dari. Nah ini live ya, kita live. Jangan lupa kalau live kita pas judulnya dulu ya. Kita di sini kita tulis. Nah, ingat untuk menimbulkan background tadi kemarin di mana? Ayo. Efek. Di efek. Nah, setelah di efek di mana? Green screen. Kita geser sampai green screen. Nah, untuk menimbulkan background total di belakang pakai yang mana? Itu yang panah ke bawah. Panah ke bawah. Ini ya. Setelah itu kita tambah. Nah, ini ya yang terakhir tadi kita desain ya. Nah, lihat. Tadi kan bacaannya kan tambahkan subjudul satukan ya. Nah, ternyata T-nya nggak kelihatan. Satukannya juga N-nya nggak kelihatan ya. Terus yang di atas aman ya. Yang di atas itu aman, tambahkan. Yang di bawah juga aman ya, tambahkan. Artinya nanti yang bermasalah adalah bagian kiri kanan. Ya, bagian kiri kanannya tidak boleh dipakai semua dari desain tadi. Sip? Dipahami maksudnya ya? Ya, kembali ke Canva. Nah, jadi yang kita akan pakai kiri kanannya itu tidak semua. Nah, ini ya kita ke elemen dulu aja. Elemen. Nah, ini kita tadi sampai sini ya. Nah, sampai sini deh. Sampai sini. Sampai sini. Artinya apa? Artinya kalau kita mau nambahkan apapun itu hanya boleh di yang kotak ini, yang kotak dalam. Ini bisa kita hapus, gitu ya. Jadi informasi apapun kita cuma di kotak dalam aja. Dipahami? Paham ya? Misalnya kita mau bikin kayak gini misalnya. Nah, hanya sampai sini aja, jangan sampai sini. Sampai sini aja. Gitu. Misalkan kita mau bikin ini, ya cukup di sini aja. Walaupun kalau yang di bawah itu nggak penting ya. Kenapa nggak penting? Karena kealingan oleh kitanya. Jadi di bagian bawah nggak penting. Nah, artinya yang kita bisa desain itu dari atas ya sekitar sampai sini lah. Ya, sampai sini. Gimana kok singkir? Nih, sampai sini nih. Singkir lagi. Nah, sampai sinilah nih. Kenapa? Karena badan kita ada di tengah-tengah. Kalau kita sendirian ya. Kalau kita berdua, live-nya kan ini agak jauh HP-nya. Jadi bisa lah begini.
Oke. Nah, setelah itu kita bikin lagi tambahan misalnya begini di daerah sini. Nah, coba kita download apakah semuanya masuk ke dalam background kita. Kembali ke TikToknya. Nah, ini ya. Nah, masuk semua ya. Jadi yang atas kiri masuk, yang tengah masuk, yang di bawah masuk juga. Sip. Jadi dipahami ya untuk membuat apa itu namanya background TikTok. Walaupun kita tadi sudah buat yang namanya batasan halaman 1080 kali 1920, maka tapi yang bisa kita desain hanya sebatas ini aja. Kalau paling atas pun nggak masalah ya, jadi atas segini nggak masalah. Nah, begini. Dah, segini aja yang kita batasin. Sip. Nah, kalau yang kosong gimana? Yang desain kosong ya berarti apa namanya? Kita kalau punya desain sorry. Ukuran khusus, saya ulang ya, ukuran khusus 1080 dikali 1920 buat desain baru. Nah, jadi ini kan ditawarin desain, udah dikosongin aja. Gitu, dikosongin, kita buat batasan sendiri. Nah, sampai sini misalnya. Sampai sini. Nah, ini cuman buat batasan kita ngedesain-desain. Nanti setelah kita masukin gambar atau kata-kata dan lain-lainnya, ya ini bisa dihapus. Karena kan kita cuma butuh ini pembantu untuk batasan kita ngedesain. Sip? Dipahami? Kok suara saya kecil mulu ya? Emang ya? Enggak, gede. Enggak. Nah, apa aja yang harus ada di desain live TikTok? Yang pasti harus ada informasi ya. Informasinya apa aja? Informasinya yaitu logo. Ini logo harus ada. Misalnya di sini, gitu ya. Terus apa lagi yang ada kira-kira? Apa? Tagline. Tagline Samira apa ya? Yuk, tagline Samira apa? Dunia. Umroh dulu bayar belakangan. Bukan, itu program. Samira mendunia. Nah, apa tadi? Sahabat umroh keluarga. Buat umroh keluarga. Oh iya. Itu tagline-nya, sahabat umroh keluarga. Kalau programnya ada umroh bareng satu pesawat, ada umroh dulu bayar belakangan, ada murah mudah mantap. Itu 3 slogannya ya, 3 program ya. Gitu. Nanti tagline, terus bisa juga tadi program ya. Nah, program yang mau kita bicarakan saat live itu apa? Gitu. Jangan semua ya. Konsentrasi aja apa misalkan kita live 3 kali ini sehari jam 8 misalnya, jam 8 pagi pokoknya tentang umroh bareng satu pesawat. Terus misalkan jam 1 siang tentang umroh dulu bareng belakangan. Jam 4 sore tentang tadi mudah murah mantap. Nah, jam berapa lagi? Tentang Samira. Udah ceritain tentang Samira, tentang rekor muri kah, tentang profile kah, tentang apa aja gitu. Jadi kenapa harus dibagi-bagi? Karena saat Halo. Ya. Waalaikumsalam. Yang Gimana? nomor 3 tadi apa Pak? Programnya? Mudah murah mantap. Mantap ya. Mudah murah mantap. Itu dilihat tuh di ABSU. Nah, jadi kenapa harus dibagi-bagi live-nya? Karena kita harapannya sih memang orang itu kalau ikut live kita ikut dari awal sampai akhir. Tapi kan
Enggak juga ya, kecuali kalau kita memang jual barang diskonan gitu kan. Barang diskon nih bla 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 bla. Dikit lagi habis. Ya, itu bisa lah orang nongkrongin aja sampai akhir emak-emak gitu kan. Nah, tapi kalau model kita biasanya itu semenit 3 menit itu orang udah caw. Nah, tinggal kita diulang-ulang aja informasinya. Misalkan kita memang live-nya itu 30 menit, udah diulang-ulang aja. Bikinlah apa namanya? Perbendaraan kalimat yang memang diulang-ulang selama 5 menit gitu. Informasi itu dulu. Hilang ya suaranya ya? Iya, hilang. Halo, halo. Pak Hilang, Apri, Om. Om. Om lagi bikin kopi dulu, jangan-jangan. Loading itu kayaknya apa sinyalnya terputus. Sinyalnya hilang kali. Mbak Om Dina lagi habis. bikin kopi. Om nih, si Om. Pak Apri bangun. Oh, ya Allah, pingsan dah. Halo. Ya, Om kemana tahu? gambarnya aja hilang Pak Apri. Mules, mules. Mules. Sepertinya sinyalnya hilang apa ya, Pak Apri ya. Jangan-jangan mati lampu. Ya bisa jadi. Langsung macet. Cek suara saya ada nggak ya? Ada. Ya, Dari mana, Pak? tanggal 25. Bang. Halo, halo. Tanggal 25, Ya, 26. halo, dari mana Om? Cek. Ya, ada. Aduh. Mana Pak Apri? Pak Aprinya mental. Iya mental. Laptopnya aja yang Mas. Nah, enggak. Recording in progress. Cek suara saya ada nggak? Ada. Dari tadi saya ada nggak suaranya? Nggak ada, tadi hilang. Mental, Pak Apri. Alah, dari tadi saya ngomong nggak ada suara tuh. Nggak ada. Ada. Pak Apri hilang. Ampun. Kirain bikin Hah? Ada suara. Atau ngomong atau di chatnya tuh. Tadi udah saya udah ngeluarin kesaktian malah nggak ada. Jadi saya mana tadi yang terbahas? Baru dari terakhir yang Pak Apri bikin itu loh, gambar itu Pak Apri. Background. buat background, TikTok. logo, tagline, program. Ini. Logo ya.
logo dengan program promo. Oh, sampai promo ya? Iya, Nah, oke, sip. Berarti promo udah ya, promo ya. Promo, belum baru diskon, dibahas. diskon segala macam gitu ya. Baru sampai program. Sama Iya, program. baru dibahas program itu. Oke, program kan ada 3 ya. Diulang lagi, Pak. Program ada Kedengeran 3. tadi. Apa aja program? Umroh bareng 1 pesawat. Yang kedua, Umroh dulu bayar umroh dulu baru belakangan. belakangan. Yang ketiga, Mudah, murah, mudah, mantap. murah, mantap gitu ya. Itu 3 programnya yang memang harus dibagi-bagi. Nah, promo ini bisa macam-macam nih. Yang contohnya yang kemarin Usroh bilang, apa tuh? Daftar 1 gratis 1. Jadi orang mikirnya oh berangkat sendiri bayar 1 orang berangkat 2 orang, padahal bukan ya. Harusnya itu cuman daftarnya aja yang gratis. Jadi orang daftar pertama itu 1,5 juta. Kalau istrinya atau suami ikut tidak bayar lagi 1,5 jutanya. Nah, kita yang bayar, bukan dari Samira, tapi kita yang bayar 1,5 juta untuk si suaminya itu. Nah, efeknya Diskon. apa? Paling Diskon. minimal dia kan ngambil Safara. Nah, Safara kan fee-nya 2 juta. 2 juta kalau 2 orang kan 4 juta. Nah, kita korban 1,5, jadi kita masih simpan 2,5 juta. Gitu ya. Jadi daftar 1 gratis 1 itu bukan paket umrohnya, tapi pendaftarannya atau perlengkapannya. Sip. Nah, jadi kalimat promo itu penting supaya orang itu pengen, apa nih? Kok daftar 1 gratis 1, minimal mereka mau stay dulu di live TikTok kita. Ya harapannya begitu ya. Nah, setelah itu bom. Bom ini apa? Maksudnya sesuatu yang bombastis gitu. Nah, jadi promo ada bom. Nah, kalau di Samira kebetulan kan pemberangkatan Juli nih. Pemberangkatan Juli itu bisa bomnya ada beberapa. Misalnya umroh bareng 5.000 jemaah, itu bom juga tuh. Terus umroh pulang bawa Pajero. Nah, itu bom juga. Berangkat umroh pulang bawa Pajero gitu. Nah, itu punya itu dicari-cari lah bom-bomnya apa. Ini bukan hanya Samira ya. Untuk usaha lain juga begitu, dicari bom-bomnya apa. Kalau memang mau live TikTok ada desain di belakangnya. Oke, sip. Sampai sini ada pertanyaan? Yang desain yang di depan itu, Pak, gimana, Pak? Oh, desain depan. Oke, desain di depan. Jadi, ini udah ya, beres ya? Beres? Oke, ini anggaplah kita beres. Kita geser dulu ke sini. Nah, kita desain di depan itu mau apa aja. Misalnya kita pengen yang pertama lambang milad. Mana lambang milad ya? Ya, hilang lambang miladnya. Di yang kemarin ya. Sorry. Ya sudahlah. Ini aja deh. Kayak ini ya. Ini Samira. Terus kita bikin apa yang mau di sini? Misalnya umroh. Umroh. Kalau umbas orang nggak ngerti. Umroh bareng Umbas itu apa? 5.000. Jadi penasaran. Bisa. Kalau tujuannya seperti itu bisa. 5.000 jemaah. Kayak gini. Terus. Nah, ini warnanya bisa kita ganti lah. Misalnya jadi warna ini. Karena untuk membuat hilang background harus jelas warnanya. Karena ini nanti kita hilangkan backgroundnya nih. Terus apa lagi? Nanti ya umroh pulang bawa Pajero. Umroh pulang bawa Pajero. Nah, misalnya gini. Oke, ini sudah kita simpan ya. Tunggu. Pilih halaman saat ini kita unduh. Mudah-mudahan sudah cukup berbeda, jadi dihapus backgroundnya itu nggak kesulitan. Nah, baru kita masuk ke hapus background ya. Hapus background. Remove PG. Unggah gambar, perpustakaan. Nah, ini selesai. Biarkan dia bekerja dulu ya. Ya, kereta cepat boleh tuh. Benar.
Udah, kita simpan yang gratis aja. Simpan apa nih? Simpan di file. Nah, kita coba lihat ya. Di galeri udah ada belum? Udah ada ya? Belum ada kayaknya. Nah, kita coba. Kita live ya. Nah, TikToknya. Live. Oke, efek ya. Efek. Green screen. Nah, sekarang pilih green screen-nya yang ini. Yang paling bawah nih. Yang apa? Yang orang lagi dada-dada. Yang kotak bawah ya. Nah, gini. Nah, ini kita pilih yang ini. Belum berarti. Oh, belum ya. Belum kehapus nih background-nya nih berarti. Tapi intinya paham gitu ya. Jadi kita buat dulu di Canva, baru kita hapus background. Nah, setelah itu kita simpan. Mulai download baru. Matikan semua. Oke. Simpan. Simpannya di manakah? Di Drive. Biasanya nggak kayak gini. Kita coba ya. Lalu. Nah, kalau di galeri udah ada belum? Udah ya, udah ada ya, udah dua. Save. Nah, kita kembali ke TikTok-nya. Ini. Nah, gitu ya. Ini bisa disinggung ke sini. Oh, ternyata Berarti kalau pakai yang green screen yang pojok paling bawah itu kan kita nggak bisa pakai green screen yang buat belakang ya Pak ya? yang Nggak mana? bisa dua-duanya. Nggak bisa, milih salah satu. Oh, harus salah satu. Begitu. Sip? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ntar ya, saya minta ini dulu. Sementara ada pertanyaan nggak? Kosong? Beres. Kalau beres, coba desain satu deh, yang untuk background. Nggak usah didesain ya, cuman bikin batasan aja. Ini belajar bikin batasan yang ini nih. Nah, ini aja bikin dulu. Nggak usah desain dulu, yang penting bikin batasannya. Kelihatan gambarnya Pak Pri. Iya ya. Nah. Nah, kayak gini dulu ya. Bikin batasan untuk desainnya dulu. Nah, yang udah ini dikirim Japri boleh, grup boleh. Kalau malam pada terang nggak? Kali nanti bulan puasa kali. Ya apa lebaran kali. Ya, silakan dimulai. Adanya 16 negatif. Nggak ada lagi. Bapak, tadi aku nggak ada suaranya pas Bapak bikin batasan belakang itu. Hah? Nggak ada suaranya tadi. Masa? Iya, nggak kedengeran makanya. Nggak ngerti. Berarti pada belum tahu nih?
Nggak ada Nggak tahu gambar. yang lain mah. Aku doang tadi suaranya kecil banget Ini, kedengeran. ini kan lahan kosong ya, ukuran 1080 dikali 1920 ya. Nah, kita klik elemen yang ini, yang apa, bentuk, kita geser di sini, ya, disisakan aja, begini. Nah, segini. Jadi kiri kanannya jangan penuh, jangan semua. Kalau atas bawah nggak apa-apa semua. Tapi kalau kiri kanan jangan ya. Ya, segini, beres. Kirim deh. Oke, makasih. Langsung kirim ya. Japri boleh. Harganya cuma 200 aja. Yang saya emang nggak ada tagihan, makanya sih bingung. Oh iya. Wah, tagihan saya nggak ada, perasaan saya nggak ada tagihan dari tadi 16 ke siapa sih? Jadi Ada yang udah? Nah, supaya nanti nggak keliru ya, ininya nih, si warnanya ini kita redupkan aja. Caranya transparansi ya. Transparansi nih diklik, terus digeser. Gitu. Supaya perannya sebagai pembatas ketahuan gitu. Di transparansinya diklik. Oke, THR udah. Ya, sip. Udah yang lain? Pak, pas milih elemen tadi yang dipilih itu bentuk bentuk Bentuk. bentuk yang segi empat ya. Ya, Bu Yuni. Oke, sip. Nah, Bu Yuni double tuh ya batasannya ya. Apa Satu gimana, Pak Bu? Pri. Itu Hah? tadi yang dasarnya saya kasih warna. Oh ya, sip, sip, sip. Tapi lebih baik sih putih aja Bu, dasarnya Bu. Nanti pas takutnya di TikToknya kelihatan merah, jadi nggak bagus. Ada? Ada lagi?
Ini gampang lah ya. Nah, jadi kesepakatannya PR-nya adalah, nah PR lagi deh. PR-nya buat desain yang untuk latar belakang. Itu satu. Terus kedua, buat desain untuk yang depan. Ya. Terus setelah itu aplikasikan ke TikTok-nya. Jadi nggak usah ininya ya. Jadi begitu udah sampai sini kan belum live nih. Ini di screen. Ya, jadi saya tahu, oh udah ada di sininya nih. Gitu ya. Terus nanti diganti. Itu. Ya, diginiin. Nah, ini juga sama di screen. Gitu. Ya, itu PR-nya. Beres ya? Sudah mau zuhur nih. Ada pertanyaan terakhir? Nggak ada? Cukup. Oke. Kalau nggak ada, kita close dulu. Semoga bisa dipahami, bisa dipraktekin semuanya ya. PR nanti disebut di grup juga. Ada beberapa PR. Yang nggak ngerti langsung boleh tanya di grup gitu. Supaya teman-teman yang lain juga bisa lihat jawabannya. Sekian sampai saat ini, sampai ketemu di hari Senin depan ya. Di Senin depan insya Allah kita masuk ke BioLink. Jangan lupa halaman Facebook terus di-update statusnya supaya kuat halamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.